Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyata lughatal Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyata lughatan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shalatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib ayyuhal ikhwati al-ahibba fi hadzal liqa' naltaqi bikum marratan ukhra fi liqa'i atsani li ta'allumi al-lughah al-arabiyyah min kitabi Ar-Rasmul Bayani min hadzal kitab. Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita diberikan kesempatan untuk senantiasa memperdalam ilmu agama, yakni bahasa Al-Qur'an, bagian dari agama kita yang tercinta yang kita imani bersama. Ibu sekalian, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang kenapa kita harus belajar bahasa Arab, pentingnya bahasa Arab. Sekarang kita akan masuk pada bab yang pertama dari buku kita, yakni Ar-Rasmul Bayani. Buku ini saya susun dan disempurnakan insya Allah dalam proses sekarang ini untuk penulisan tesis dan akan terus disempurnakan. Semoga Allah meridhoinya dan bermanfaat untuk umat Islam secara umum dalam mempelajari bahasa Al-Quran. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati al-ahibba, fi hadzal liqa' nabda darsana bil basmalah. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ullaha ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Baik, ini sebelumnya sudah ada yang pernah belajar ilmu nahwu? Belum sama sekali. Walaupun online belum, ya. Ini majelis taklim yang kesekian kalinya untuk program belajar ilmu nahwu. Maka akan saya mulai dengan dasar, sangat dasar, dan akan saya analogikan dengan tata bahasa Indonesia untuk mempermudah pemahaman, ya. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya kita akan mempelajari perbedaan apa itu ilmu nahwu, ya, apa itu ilmu shorof, ya kan? Ini apa perbedaannya? Akan saya jelaskan sedikit di sini. Kita mengenal kalau dalam tata bahasa Indonesia ada subjek, apalagi predikat, objek, ya kan? Ya, ada keterangan, ya kan? Ada keterangan. Contoh, kita analogi, kita bahasakan Indonesia. Budi makan roti. Ya, subjeknya siapa? Budi. Predikatnya makan, ya kan? Roti sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Sebenarnya sama dalam bahasa Arab juga ada tata bahasa seperti itu. Maka untuk mempelajari ilmu nahwu itu tidak butuh hafalan yang banyak, tetapi lebih pemahaman. Tidak perlu dihafalkan seperti hanya kita belajar kosakata, ya. Nah, contoh kita akan letakkan ke dalam bahasa Arab sekarang, ya. Penerapannya sehingga kita bisa membedakan apa itu ilmu nahwu, ilmu shorof dengan arti yang sama. Maka akala, pakai nama bahasa Arab lah biar mudah menulisnya. Akala Zaidun, ya, al-khubza. Oke. Ya, akala ini predikat, artinya makan, ya kan? Zaidun ini Zaid makan, berarti Zaid ini sebagai apa? Ya, ini predikat, ya. Oke. Predikat, ini subjek. Berarti objeknya siapa? Al-khubza, artinya roti. Kelihatan nggih? Al-khubza artinya roti. Berarti di sini sebagai objek. Ya, sebagai objek. Suara apa ya? Enggak ada ya, samping ya, kamar mandi mungkin ya. Ya, berarti di sini ada akala Zaidun al-khubza. Ada perbedaan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia umumnya itu subjek terlebih dahulu. Kalau dalam bahasa Arab umumnya itu predikat lebih dahulu.
Ada perbedaan. Ya. Boleh enggak Zaidun akala al-khubza? Boleh. Tapi nanti itu dalam tata bahasa akhirnya beda kedudukan lagi. Nanti itu penerapannya di contoh-contoh yang lain. Lah, kapan kita membahas nahwu, kapan akan membahas shorof? Nah, kita akan bahas di sini. Ya, nahwu itu ilmu yang membahas harokat akhir kata karena sebab tertentu, ya, karena sebab tertentu. Oke, kita lihat. Kita kasih harokat dulu ya, harokat akhirnya. Akala di sini fathah, betul? Zaidun di sini domah, ya kan? Al-khubza di sini fathah. Nah, di sini itu ada penyebabnya masing-masing. Yang menyebabkan akala ini berharokat fathah, Zaidun berharokat domah, al-khubza berharokat fathah. Inilah wilayah dari pembahasan ilmu nahwu. Paham ya sampai sini ya? Jadi yang membahas tentang harokat akhir kata. Kita perhatikan dulu. Sampai sini bisa dipahami? Oke, pelan-pelan karena kita akan coba untuk secara basic dan ini semoga video ini saya bisa untuk belajar orang yang lain juga untuk nanti ini karena saya juga dalam masih proses penulisan tesis ini sebagai bukti menerapkan buku yang saya susun ya. Baik. Maka subjek kalau predikat ini kan dia kata kerja ya kan, kata kerja. Kata kerja di sini lampau. Lampau wajib berharokat fathah. Ya, ini pakai bahasa sederhana dulu. Ya. Itulah kenapa berharokat fathah. Ini kita memahami apa itu ilmu nahwu dulu ya, tidak terlalu dalam penyebab-penyebabnya. Kemudian di sini ada subjek. Subjek itu pelaku. Orang yang makan siapa? Zaid. Dalam bahasa Arab, subjek itu wajib berharokat domah. Contoh, akala Muhammadun al-khubza. Contoh lagi Contoh pakai bahasa yang lain, kata kerja yang tahu apa bahasa Arab? Kataba, menulis ya. Kataba Muhammadun, Muhammad menulis ad-darsa. Nah, subjek itu secara umum, saya bilang secara umum nanti ada penyebab yang lain, itu wajib berharokat domah. Paham nggih? Itulah yang menyebabkan Zaid wajib berharokat domah. Ini hanya untuk memahami apa itu ilmu nahwu dulu. Paham nggih? Saya mulai dari dasar banget. Oke, paham ya Pak ya? Al-khubza juga sama. Objek itu wajib berharokat fathah Pak. Cuma nanti kalau dalam bahasa Arab bahasanya bukan objek, subjek lagi. Fa'il dan maf'ul. Nah itu nanti bab berikut-berikutnya. Jadi gini, saya analogikan belajar nahwu itu seperti ibarat belajar puzzle. Puzzle itu besar, terpotong-potong. Kalau kita bisa merangkainya akan membentuk gambar yang bagus. Tapi juga nggak boleh tergesa-gesa. Fokus pada setiap potongan yang kita akan bahas. Hari ini cukup hari ini. Walaupun terkadang potongan hari ini itu berkaitan dengan potongan yang ujung. Paham ya? Nanti setelah sekian lama, sekian tahun ya bahkan itu kalau udah terangkai akan indah. Betul nggih? Kalau kita baru satu potong hari ini, potongan pertama sudah terlalu jauh. Ini kok kenapa? Ini kok kenapa? Nanti malah susah untuk mencapainya. Oke ya, jadi nahwu pahami membahas harokat akhir kata. Lah, kalau shorof ilmu yang membahas perubahan kata untuk mendapatkan makna yang diinginkan. Nanti ini saya akan share videonya agar bisa untuk diulangi lagi.
dicerna. Kata kuncinya, Bapak Ibu sekalian, ilmu nahwu membahas harokat akhir kata, shorof membahas perubahan kata. Beda nggih? Contoh, kataba artinya menulis. Jadi nanti gini, kalau Bapak Ibu mulai dari dasar, setiap kata yang per pertemuan didapatkan langsung dipahami artinya. Ya. Kataba artinya apa? Menulis. Coba ikutin. Kataba. Nah, ini artinya menulis. Ya kan? Kemudian al-katibu, seorang penulis. Ya, al-katibu. Coba katibun. Hanya dimasuki al dia. Artinya al itu dalam bahasa Inggris definite, tertentu, khusus, bukan menjadi umum. Contoh, buku itu umum atau khusus? Umum ya. Kalau buku merah menjadi khusus. Contoh, book itu umum. Kalau the book menjadi umum atau khusus? Khusus. The book is read, gitu ya. Saya analogikan dengan bahasa Inggris. Ini yang supaya lebih mudah mencerna. Nah, itulah perbedaan al. Al ini kalau dalam bahasa Inggris seperti the. Ya. Katabal katibu ad-darsa, al-kitaba, menulis buku ya. Kitabun artinya apa? Buku. Nah, perhatikan sini. Kataba al-katibu al-kitaba. Seorang penulis telah menulis sebuah buku. Paham ya? Oke. Tadi kan kita sudah tahu ya, subjek itu wajib berharokat apa? Doma. Ini betul apa betul? Betul ya? Jadi umpama ini nggak ada harokat sekalipun, kita bisa baca Pak. Katabal katibu al-kitaba. Kenapa al-katibu dibaca doma? Karena dia subjek. Al-kitaba kenapa dibaca fathah? Akhirnya karena objek, betul. Karena objek. Paham ya di sini ya? Nah, itu dasar bagaimana kita itu bisa membaca tanpa harokat gitu. Tahu kedudukannya dulu. Mana yang subjek, mana yang objek, mana yang predikat. Sampai sini paham ya? Ini sangat dasar, saya samakan dengan bahasa Indonesia. Jadi orang bisa membaca kitab, pertama tahu kedudukan, ya kan? Tahu ilmu nahwunya, tahu sorofnya, perubahannya, ya kan? Sama kosakatanya yang banyak, Pak. Kalau kosakata ini umpama kita masih kurang sekalipun, itu bisa mencari di kamus. Kalau kita tahu kedudukannya, ya. Contoh, ini kita nggak tahu nih al-katibu artinya apa. Dibuka ternyata penulis. Oh, berarti subjek kan? Berarti wajib doma. Ya, betul ya? Nah, ini sangat dasar sekali. Nah, kataba al-katibu al-kitaba itu akar katanya sama, Pak. Bu, kataba. Nah, perubahan kataba jadi katibu jadi kitaba, inilah wilayah ilmu shorof. Gitu? Ini saya terlalu cepat nggak ini? Sudah pahami Pak ya? Lah, kataba jadi katibu jadi kitaba, inilah ilmu shorof. Makanya shorof itu kata kuncinya perubahan kata. Nahwu itu perubahan harokat akhir kata. Para ulama menganalogikan nahwu itu seperti ayah, shorof itu seperti ibunya. Nahwu itu yang bikin kedudukan anaknya itu supaya dia pintar tinggi ya, derajatnya tinggi. Kalau shorof itu ibu itu dia bikin keturunan, sehingga dari dua ilmu ini akan lahirlah banyak ilmu-ilmu agama yang lain. Dalam arti bisa membaca kitab. Jadi makanya ilmu nahwu shorof ini namanya ilmu alat, ilmu perangkat. Tanpa dua ilmu ini kita nggak mungkin bisa memperdalam ilmu agama. Ya. Nah, dan sampai sini bisa dipahami. Ada yang mau tanya coba? Nahwu dan shorof. Ini saya analogikan dengan bahasa
Indonesia biar mudah difahami. Ya, pakai nahwu ya. Oke, nanti ini videonya yang terlambat sedikit tadi nanti akan saya share di YouTube biar untuk pembelajaran, sekaligus ini sebagai bukti untuk penulisan tesis saya juga. Kemudian kita akan masuk di bab pertama, ya kan? Ini sudah dipahami ya. Ada penghapus buat tadi ya? Atau tisu? Enggak ada ya. Oke. Kalau enggak apa ya, kertas. Saya tadi lupa juga enggak. Oke. Sedang diambilkan ya. Oke, silakan monggo ditulis dulu sambil kita kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi nahwu itu ilmu logika sebenarnya. Jadi tahu kedudukan mana subjek, mana predikat, mana objek, sehingga dampaknya itu kita bisa membaca harokatnya. Terus gimana kok tahu ini dibaca kataba bukan kitibi ya? Ayo, itulah wilayahnya sorof, paham ya? Otomatis sudah ada polanya. Itu ibarat kayak kita ada orang Inggris nanya kenapa kok menulis bukan minilis. Ya memang bawaannya dari sana lah, nggih, paham nggih? Memang kita hafalnya juga harus menulis, nggak boleh minilis. Kataba nggak boleh kitibi, ya paham ya? Nah, maka orang bisa membaca kitab itu ada banyak kemungkinan. Pertama, dia juga karena dia sering mendengar, tahu ini cara bacanya kataba. Kedua, tahu kosakatanya, gitu. Tahu? Yang bagus ya memadukan antara keduanya. Maka bagaimana orang itu bisa berbahasa Arab diawali dengan sima'ah, mendengar. Harus pernah mendengar bahasa Arab terlebih dahulu. Ya. Seperti itu, kita akan masuk di bab al-kalam ya. Bab pertama kita akan lihat. Makasih. Ngapunten. Tadi saya bawa spidol tapi lupa. Nanti Oke, nanti kita siapkan papan yang lebih besar lagi kalau ada ya. Baik, bab pertama al-kalam. Apa? Bab pertama al-kalam. Kenapa namanya al-kalam? Ya, al-kalam itu dalam bahasa kita, makasih, nggih, syukran. Itu artinya ucapan. Apa artinya? Ucapan. Ucapan secara makna, al-kalam itu ucapan artinya. Nah, dalam ilmu nahwu yang dimaksud kalam itu ucapan yang sempurna. Apa? Ucapan yang sempurna. Ucapan yang bisa dipahami. Ya. Kalau dalam nahwu yang lain disebutkan namanya kalimat sempurna, itu kalam. Jadi ucapan di sini bukan hanya ucapan suara ya, tapi kalimat yang sempurna itu kalam. Apa kalam? Kalimat yang sempurna. Itu punya 4 syarat. Berapa syarat? 4. Oke, kita lihat ya. Kita akan bahas pertama. Jadi kalam itu lafadz yang tersusun, memiliki memakna yang sempurna dengan pengucapan sesuai bahasa Arab. Nah, di sini ada 4 komponen syaratnya. Pertama, al-lafdu. Apa syaratnya yang pertama? Al-lafdu. Lafadz ya adalah ungkapan tersebut harus berupa suara yang terdiri dari huruf hijaiyah, baik dari alif maupun ya. Jadi bukan hanya berupa suara, tapi tulisan, suara atau tulisan yang terdiri dari huruf hijaiyah maupun baik dari alif maupun ya. Contoh, kataba. Ini tadi artinya apa? Kataba tadi menulis. Ini sudah lafadz belum? Sudah. Paham ya? Karena dia terdiri dari huruf hijaiyah, ka,
kataba. Beda sama papan. Ya umpama, ini belum kalam, belum lafat karena tidak ada huruf hijaiyahnya. Ini dari sudut pandang ilmu nahwu, karena kita bicara orang tata bahasa Arab. Beda dengan tata bahasa Indonesia. Ini ya sudah lafat, sudah kata, ya kan? Kita bicaranya ilmu nahwu bahasa Arab ini sekarang soalnya, ya. Saya paham ya. Jadi syarat yang pertama harus lafat. Jadi umpama tulisan bahasa Indonesia, bahasa Inggris bukan lafat, maka bukan kalam menurut ilmu nahwu. Ya. Syarat yang kedua adalah al-murakkabu. Nah, tersusun dua kata atau lebih. Kataba, menulis, bisa dipahami nggak? Mama, saya bilang, Pak menulis. Nah, bisa dipahami nggak? Nggak bisa, karena belum tersusun dari dua kata atau lebih. Pak tolong menulis, nah, ya kan? Baru bisa tersusun dua kata atau lebih sehingga bisa disebut kalam. Jadi syarat yang kedua apa? Al-murakkabu, coba ikutin. Ya, terdiri dari dua kata atau lebih. Ya, contohnya di sini. Ya, kita lihat sampingnya, coba kita lihat. Al-adabu syarafun. Adab itu kemuliaan. Ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Paham ya kalau dalam bahasa kita? Contoh, pena itu hitam. Kalau dalam bahasa Indonesia, pena ini diterangkan, yang diterangkan, DM. Hitam itu menerangkan, MD, yang menerangkan. Bahwa menyatakan pena itu hitam. Inilah syaratnya kalam, harus tersusun dua kata atau lebih. Paham ya? Umpama Muhammadun mahirun, Muhammad orang yang pintar. Berarti ada yang diterangkan, ada yang menerangkan ya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa, karena sudah murakkab. Apa syarat yang kedua? Murakkab. Ya ini harus diapakan? Lafat, murakkab, mufid, wadok syaratnya. Itu ikhwan sekalian, buku Jurumiyah ini itu disusun dan disyarahkan dan diakui oleh para ulama seluruh dunia. Baik antum madhabnya Salafiyah, Nahdiyin, Muhammadiyah dan sebagainya itu memakai buku Jurumiyah. Ya, maka ilmu ini berlaku karena ini sebuah ilmu alat, ilmu perangkat. Baik semua madhab pun pakai ilmu ini. Ya. Jadi yang kedua murakkab. Contoh lagi al-itqanu hasanun, teliti itu baik ya. Maka itu ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Ini saya pakai bahasa Indonesia dulu untuk memahami. Sama tadi akala Zaidun al-khubza. Ada subjek, predikat, objek. Jadi intinya kalau dalam bahasa Indonesia kalimat yang sempurna itu harus terdiri subjek, predikat minimal. Ya, paham ya? Ali sedang tidur. Nah, ya kan? Itu berarti sudah dipahami, sempurna. Ya. Oke, sekarang syarat yang ketiga mufid. Apa itu mufid? Ungkapan tersebut bisa dipahami oleh pendengar tanpa menunggu kalimat selanjutnya. Karena apa? Karena ada kalimat yang tersusun dua kata atau lebih tapi belum dipahami, Pak, Bu. Contohnya, jika Ustadz datang, ayo, bisa dipahami nggak kira-kira? Nah, ya kan? Jika turun hujan, nah, conditional tense atau kalimat kondisional. Nah, ini belum kalam. Ya kan? Di sini contohnya coba lihat ini yang bawah. Idza sodaqal azmu, jika tekadnya benar. Kenapa jika tekadnya benar, ya kan? Itu belum kalam, gitu. Sudah lafat. Betul ya? Yang centang itu sudah murakkab, tapi belum mufid. Karena pendengar itu masih menunggu kalimat selanjutnya. Betul ya? Nah, maka itu belum kalam. Ya. Kalau yang sampingnya al-ittihadu qawiyun, ini sudah kalam, ada yang diterangkan, menerangkan. Ya.
Syarat yang keempat itu wadho. Apa syarat yang keempat? Ya, bil wad'i. Coba ikutin saya ya. Al kalamu huwa al lafdu al murakkabu al mufidu bil wad'i. Ya, syarat yang keempat itu wadho. Wadho itu disengaja. Jadi kalau ada ungkapan ungkapan itu orang yang mengigau, ya orang yang mengigau. Tiba-tiba orang mengigau itu bilang, akala Zaidun al khubza. Lah ini menurut orang ahli nahwu itu belum kalam karena tidak disengaja, nggak ada gunanya. Seperti halnya burung beo yang mengatakan akala Zaidun al khubza umpama. Itu belum kalam karena dia tak sendiri nggak tahu artinya. Paham ya? Sampai detail seperti itu. Lah, wadho di situ juga mengandung maksud kata para ulama itu harus terdiri dari bahasa Arab. Semua ucapan yang tidak terdiri dari bahasa Arab belum termasuk kalam menurut ahli ilmu nahwu. Karena kita konteksnya belajar ilmu bahasa Arab, paham nggih? Oke, berarti syarat kalam ada berapa? 4. Apa saja? Lafadz, murakkab, mufid, wadho. Dengan ketemu siapa saja ilmu nahwu dasar ini sama ilmunya. Kita lihat kolom 3 yang di bawah, coba lihat. Yang pertama itu kalimat kondisional. Itu belum termasuk kalam kalau belum ada terusannya, paham nggih? Jika harus ada maka, ngaten nggih? Nah sekarang ada yang sifat dan yang disifati. Contoh gini, Muhammad yang pintar itu, ya kan? Itu sifat yang disifati ya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Enggak. Rojulun karimun, siapa yang rojulun karimun? Orang yang mulia itu siapa? Paham ya? Harus ada gini, anta rojulun karimun, kamu orang yang mulia. Nah itu baru termasuk kalam. Sifat dan yang disifati. Belum ada terusannya Pak, gitu loh. Yang ketiga itu kalimat majmu. Ini saya analogikan dengan bahasa Indonesia. Makanya buku ini kalau kita mau belajar itu memang benar-benar dari dasar. Contoh kalimat majmu gini, Bapak Ibu. Pintu masjid, 2 kata nggih. Tapi kalau saya bayang pintu masjid itu satu kata, bendanya satu kata atau 2. Pintu masjid itu 1. Berarti walaupun terdiri dari 2 kata, itu hakikatnya 1 kata. Bener mboten? Itulah namanya kalimat majmu bahasa Indonesianya. Paham nggih? Tembok masjid bendanya 1. Maka kalimat majmu itu 2 kata yang digabungkan menjadi 1 membentuk makna baru. Itu belum termasuk kalam. Ini sangat dasar dulu. Nanti kalau bab dasar semakin meningkat itu pemahamannya mudah. Makanya pembahasan ilmu ini, nahwu ini dari global dulu, kalam dulu, baru dipreteli ke dalam. Dicabang-cabangkan sampai betul paham. Majmu belum kalam, belum kan 1 kata itu hakikatnya. Karena menunjuk satu benda, ya kan? Hakikatnya itu benda, maka belum kalam. Kecuali gini, tembok masjid itu putih. Nah, berarti kan ada yang diterangkan menerangkan, yang diterangkan tembok masjid, yang menerangkan putih. Maka itu sudah kalimat sempurna. Konteks bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya gimana? Al-jidaru abyadu. Ya kan? Berarti sudah ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Paham nggih? Inilah kalau sudah tahu tata bahasa, tinggal memperbanyak kosakata. Ya inilah yang proses yang panjang itu dalam bahasa Arab itu memperbanyak kosakata ini. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami. Ini baru halaman pertama. Ada yang mau bertanya?
Saya selalu analogikan dengan bahasa Indonesia supaya kita mudah memahaminya. Tadi kalau bentuk kalimat kondisional itu belum kalam, sifat dan yang disifati belum kalam itu. Jadi kalam itu kalau bahasa kita kalimat yang sempurna. Dalam nahwu wadih namanya jumlah al-mufidah. Nah, itu kalam. Oke? Ada yang pemahaman saya lafaz ini apakah dalam bahasa Indonesia itu lafaz ini ya. Kalau kita mengalami lafaz kan kata ya. Ya. Huruf itu kan satu K saja ya. Kalau tadi kata apa itu kan termasuk Rangkaian. dalam bahasa Indonesia termasuk rangkaian huruf. Ya. Gitu kan. Tapi ini kan di sini K saja kan sudah termasuk lafaz. Berarti apakah pemahaman saya maksudnya ya, lafaz itu dalam bahasa Indonesia itu huruf? Beda. Lafaz itu lebih dekat dengan kata. Jadi kata adalah susunan yang terdiri dari huruf dari sekian alfabet A sampai Z. Nah, itu ya. Saya bilang kata ba ini bukan K-nya lafaz, tapi kata ba ini lafaz. Karena terdiri dari huruf hijaiyah. Kataba, gitu maksud saya. Jadi kalau lebih dekatnya lafaz itu kata yang terdiri dari sekian huruf di antara A sampai Z. Kalau bahasa Arab A sampai ya. Ngoten nggih. Oke. Ada lagi? Cukup? Gimana? Ya. Papan kalau konteksnya bahasa Indonesia sudah lafaz. Tapi kita bicara ilmu nahwu, konteks bahasa Arab, syarat yang keempat tadi wadho harus berbahasa Arab. Maka iya, belum termasuk kalam. Ya. Jadi konteks kalam itu harus berbahasa Arab. Selain bahasa Arab bukan kalam, intinya gitu. Kalau papan dalam bahasa Arab sudah termasuk lafaz. Sudah lafaz asaburatu itu sudah lafaz. Maksudnya begitu ya. Betul. Saya analogikan biar mudah. Lah asaburatu sudah kalam belum? Belum, betul. Karena masih lafaz, belum murokab, belum mufid, belum wadho. Saya coba tes. Rasulullah. Ini sudah kalam belum? Kok bisa kalam? Rasulullah. Siapa yang utusan Allah coba? Ayo. Karena ini kan kalimat majmu. Iya kan? Sama halnya Abdullahi, hamba Allah. Siapa yang hamba Allah? Kalau saya bilang Muhammadun Rasulullah, baru ini kalam. Ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Nonton nggih? Oke. Jadi pokoknya ibaratnya gini, kalau bahasa kita ya pemahamannya mudah. Kalam itu kalimat yang sempurna itu minimal ada yang diterangkan, yang menerangkan, ada subjek, ada predikat. Nah, ya kan? Itu baru kalimat sempurna. Nah, sifat yang disifatkan harus ada siapa ya dulu, ya kan? Ibaratnya gini. Kita orang yang pintar itu belum kalam, belum sempurna. Kenapa dia? Siapa? Ya. Karpet hijau, kenapa karpet hijau? Ya kan? Itu kan sifat dan sifati, tapi belum kalam. Ya, saya geret dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab pelan-pelan. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Saya lanjutkan. Lanjut ya. Oke, kita masuk di halaman kedua. Ini coba pakai ini aja, mawon sing biar sama. Yang belum dapat, monggo. Oke, sekarang karena ini sudah revisi yang versi terbaru, susunan kalam Pak, Bu sekalian,
Kalau tadi kan kalam kalimat sempurna, sudah tahu syarat-syaratnya 4. Susunan kalam sekarang. Isi daripada kalam itu terdiri dari 3 unsur. Apa? Terdiri dari berapa unsur? 3. Isim, apa yang pertama? Isim. Yang kedua fi'il, apa? Huruf. Apa yang pertama? Isim, fi'il, huruf. Jadi kalau kita tahu Al-Quran, dalamnya itu kalau enggak isim, kalau enggak fi'il, kalau enggak huruf, tok. Ibaratnya gitulah. Jadi ya dalam bahasa Arab yang kompleks itu kalau enggak isim, kata benda, fi'il, ya huruf. Paham dulu ya. Nah, nanti kita perhatikan satu-satu. Jadi bagusnya ini dari global dulu, mengerucut terus apa detail. Ya. Oke, sekarang makna isim. Isim itu apa? Ya. Isim itu pakai bahasa Indonesia ya. Monggo ditulis ini apa enggak ada dalam keterangan itu. Isim adalah kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa terkait dengan waktu. Nah, ya kan? Kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa terkait dengan waktu. Itu isim. Contohnya yang termasuk dalam isim ya, yang termasuk dalam isim ini ditulis juga. Ya. Yang pertama kata benda, pulpen, kolamun, jidarun, maun, ini semuanya isim. Kedua kata sifat, ini juga isim. Contohnya mahirun, ya, atau terus jamilun, bagus, ya, ini juga isim. Paham di sini? Paham ya? Kata benda, kata sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan beda. Kata benda sendiri, kata sifat sendiri, ya kan? 3 itu kata ganti. Kata ganti. Nah, kata ganti dia, saya, kamu, anta, huwa, anti. Itu termasuk daripada isim. Ya, isim. Kemudian yang keempat kata tunjuk. Ini juga isim, Pak. Jadi isim ini mencakup banyak hal dalam bahasa Arab. Kata tunjuk ini juga isim. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, bisa dipahami ya. Isim itu mencakup kata benda. Makanya kata yang menunjukkan maksudnya gimana? Dia itu bisa menunjukkan makna dengan sendirinya. Contoh papan, pulpen, bisa dipahami nggak itu? Bisa ya, dengan maknanya dia sendiri. Contoh yang nggak bisa dipahami dengan sendirinya, kata bantu, di bawah. Ini bisa dipahami nggak kalau nggak bergandengan dengan yang lain? Nggak bisa. Inilah yang dimaksud dengan makna dengan sendirinya. Oke ya, paham ya? Itu masih isim. Pagi sore itu isim. Isim. Pagi sore kan bisa dipahami kata tersebut dengan maknanya. Ya. Mama. Ya. Sobahun, masaun dalam bahasa Arabnya kan? Itu sudah isim. Oke. Lah isim itu punya tanda-tanda, Bapak Ibu sekalian. Nah, lihat di bawah coba tanda-tanda isim. Yang pertama, al-khafdu, bisa dibaca kasroh. Apa yang pertama? Bisa dibaca kasroh. Contoh, bismillahi. Ini asal katanya Pak, bismillahi
Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ya, Ar-Rahimi. Ya, saya nulisnya agak ini kurang jelas. Lah, bismillahi ini jelas ada kasroh. Ini pasti isim. Karena asal katanya itu ini bi sama ismi. Ismi kan nama ya, dengan menyebut nama Allah. Ya, ismun kan nama. Dengan menyebut nama Allah. Ya, di sini maka ini pasti isim semua ini. Ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Karena bisa dibaca kasroh. Paham Bu? Pak. Bisa dipahami ya? Jadi semua kata, mama, ibu, bapak lihat Al-Qur'an nih. Ada yang berharokat kasroh akhirnya. Kita kan konteksnya nahwu itu bicara harokat akhir ya. Berharokat kasroh hampir bisa dipastikan atau biasanya isim. Itu aja gampangannya. Contoh, alhamdulillahi. Nah, lillahi berarti itu isim Allah. Ar-Rabbil alamin. Nah, Rabbi berarti isim. Ar-Rahmanir Rahimi. Nah, itu isim. Gampangannya gitu nggih. Ini kita mendeteksi isim berdasarkan yang nampak, belum berdasarkan arti. Karena kelihatan nampak kasrohnya. Paham ya? Itu tanda yang pertama. Yang kedua itu tanwin, Pak. Contoh. Ya, ini nulisnya harus cepat karena papanya kecil. Kalau papanya besar nanti nulis dari sini kan bisa. Nanti kapan-kapan harus ada papan yang besar ini sebenarnya. Dan bersih, ini kotor. Jelas. Oke. Contoh, yang kedua itu tanwin, kitabun. Nah, apalagi kosakata yang jenengan tahu coba. Kata benda. Maktabun. Nah, masjidun. Nah, di sini ada tanwin, ya kan? Pasti ini isim, paham ya? Walaupun sampean jenengan nggak tahu artinya, kalau tahu ada tanwin, ada kasroh, pasti itu isim. Nah, mudahnya gitu, ya. Ini itu isim. Jadi tanwin dibaca. Yang kedua bisa dimasuki al, menjadi al-kitabu. Ya, al-maktabu. Terus bedanya apa? Al-masjidu. Antara dikasih al atau belum. Al ini membuat umum menjadi khusus. Kalau saya bilang kitabun, buku, nggak tahu buku yang mana. Tapi kalau saya bilang al-kitabu, buku itu, paham betul? Contoh dalam bahasa Inggris yang jelas itu bahasa Inggris jelas. The book is read, nggak boleh book is read, nggak jelas. Ya, the book ada the di situ menunjukkan dia khusus. Al ini membuat kata umum menjadi khusus. Kalau kata umum kata khusus bisa dipahami ya. Nah, oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang belum paham? Insya Allah mudah, nahwu itu mudah. Saya itu pernah bikin program kelas 5, kelas 6 pesertanya. Ada 3 orang. Tapi dia punya hafalan tahfidz itu sudah di atas 5 juz. Sehingga untuk mempelajari bahasa Arab itu mudah. Karena ada hubungan, Pak, antara kemudahan belajar bahasa Arab dengan punya seberapa banyak dia hafalan tahfidz. Karena mau nggak mau orang itu bisa bicara belajar bahasa Arab diawali dengan mendengar dulu, dengan membaca. Kalau hafalannya bagus, itu mudah belajar bahasa Arab juga. Itu buku ini bisa dipahami, Pak, walaupun dia kelas 6, kelas 5. Karena saya sendiri belajar ini itu dari mulai kelas 5, kelas 6. Dan sampai sekarang ilmunya tetap sama. Artinya ilmu ini seiring dengan kekalnya Al-Quran ya, dalam konteks di dunia ya, itu akan terjaga, ya, akan terjaga. Oke. Lah, awalnya tanwin itu umum, dimasuki al menjadi khusus. Dalam bahasa Arabnya nanti bab-bab berikutnya, kalau kita mau nyinggung puzzle bagian berikutnya, ini namanya ma'rif. Nah, ini nakiroh, ini namanya ma'rifah. Umum, kalau kemasukan al menjadi apa? Khusus. Paham ya? Oke.
Masih ada waktu 5 menit. Kita selesaikan tanda-tandanya dulu. Kemudian al sudah. Huruful khafdi bisa kemasukan kata bantu namanya huruf jar. Coba ikutin huruf jar. Huruful khafdi. Nah, apa saja? Min, ikutin. Ila. An. Ala. Fi. Rubba. Al-ba'u. Al-kafu. Wal-lamu. Nah, min contoh dari minal masjidi. Nah, ya, minal masjidi. Dari masjid umpama. Ana minal masjid. Aku dari masjid umpama ya. Minal masjidi. Ini ada asalnya min. Karena bertemu dua sukun dalam bahasa Arab boleh diganti dengan harokat. Minal masjidi. Asalnya min ini, Pak, ya. Oke. Pertanyaannya. Minal masjidi ini, al masjid ini isim bukan? Isim. Coba sebutkan tandanya ada berapa? Kasroh, bagus. Kedua al, ketiga min. Ya kan? Paham ya di sini ya? Bismillahi juga sama. Ya, tadi bismillahi. Ini bismi, ba ini dengan, ya. Kan ada al-ba'u ya, ba ya. Ini pasti isim karena kemasukan ba tanda pertama, kedua kemasukan dibaca jar. Allahi juga ada jarnya, berarti itu isim. Ar-Rahmani ada kasrohnya, berarti isim. Dan alnya juga, ya kan? Al-Qamariyah, ya. Al-Samsiyah, maaf ketukar. Bismillahirrahmani ar-Rahimi juga sama, tandanya kasroh juga kemasukan al, maka itu pasti isim. Ya, jadi harus hafal huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, wal-lamu, wa huruful qasami. Ya, yang terakhir huruf qasam, huruf. Coba ikutin huruful qasami. Huruful qasami itu huruf untuk berjanji. Wallahi bukan saya, kan? Tallahi, billahi bukan saya, umpama ya. Apakah kamu melakukannya? Tidak, billahi. Ya, itu contoh wattini wazaitun, nah, ya kan? Wattini coba demi buah tin itu kan. Jadi kalau ditanya wattini kenapa dibaca wattini, ayo, karena kemasukan huruf wawu, huruf qasam, huruf qasam. Lalu terus waduha kok bukan waduhi. Nah, pertanyaannya kan setiap kaidah ada pengecualian, Pak, gara-gara ada ya bengkongnya itu loh yang menyebabkan. Kira apa lagi yang ada huruf sumpahnya lagi? Wasyamsi waduhaha. Lah, wasyamsinya itu karena wawunya. Waduhaha itu pengecualiannya lagi karena ada ya bengkong, alif bengkongnya itu. Ya. Jadi kalau umpamanya dengan tahu wati ini enggak ada harokatnya sekali pun, wah ini wati ini ada huruf wawunya. Lah ibaratnya gitu. Gitulah, Pak. Ada penyebab-penyebabnya. Oke, bisa dipahami. Kita lanjutkan ya, masih lanjutkan. Oke, kita review. Isim di antara yang tergolong isim apa saja tadi? Kata benda, terus kata sifat, kata ganti, huwa huma hum, hiya huma huna itu kata ganti, terus kata tunjuk. Dalika, apalagi yang kita tunjuk? Hada, ini, hadihi, ya. Itu semua isim isyarah, kata tunjuk. Apalagi yang keempat, terakhir? Kata tunjuk terakhir apa? Sudah ya? Oh ya. Terus sebutkan tanda-tanda isim, apa? Ayo. Bahasa kasroh, kedua tanwin, ketiga al, yang keempat huruf jar, ya, huruf jar. Itu perbedaan khofat dengan istilah jar itu antara ulama ilmu nahwu Kufah dan Basrah. Yang satunya namanya al-khafdu bacanya, yang satu jar. Itulah kenapa ada dua istilah dalam belajar ilmu nahwu, khofat sama jar. Yang terakhir huruf qasam, wawu, ba, ta. Ya. Huruf jar ini harus dihafalkan, ada 10 ya, itu
al wawu min ila an ala fi rubba al ba'u al kafu wal lamu. 9 ya. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 9. Yang sebelumnya huruful qasam itu tadi, yang 3. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Mudah kan nahwu itu, Ki? Ini masih awal. Nanti semakin ke sana semakin pusing nanti. Masih awal. Oke. Oke, kita tambahin sedikit aja fiil ya, fiil. Lah, fiil ya, susunan kalam unsur yang kedua dari kalam yang kedua itu fiil. Fiil itu apa? Kalau bahasa kita ya kalau pakai definisi yang benar, kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya. Ya, kita ikutin. Ini menggunakan kaidah. Kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya, ya kan? Yang berkaitan dengan waktu, gantian, yang berkaitan dengan waktu. Apa saja? Lampau, sekarang, akan datang. Ya. Itu. Jadi fiil adalah kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya. Contoh, makan, minum, tidur. Itu kan bisa menunjukkan makna dengan sendirinya. Tetapi di situ berkaitan dengan waktu. Bedanya situ. Dengan isim. Apa 3 waktu? Lampau, terus apa? Sekarang, akan datang. Ya. Lah, kalau berdasarkan waktu fiil itu menjadi 3. Yang pertama, fi'lul madhi, ikutin. Fi'lul mudhari, fi'lul amri. Nah, setiap kata kerja harus bisa dirubah dari fi'il madhi, mudhari, amar. Ya, ikutin ya. Kataba, yaktubu, uktub. Kataba sedang menulis, kebalik ya. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah. Paham ya? Ya akhi, uktub ad-dars. Saudaraku, tulislah pelajarannya. Nah, gitu ya. Jadi pahami sini. Jadi fi'il dibagi menjadi 3. Ini harus diingat-ingat, enggak boleh lupa. Fi'lul madhi, fi'il mudhari kalau kita sedang belajar. Nahnu nadrusu, pakai fi'il mudhari. Sedang menulis. Nahnu naktubu, ya kan? Nah ini kalau mau kita nuruti puzzle tadi, nyinggung lagi sorof. Karena kalau bikin contoh juga harus butuh sorof. Ya kan? Oke. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Oke, perhatikan sini sebelum kita tutup. Pelan-pelan saja lah, tidak usah terburu-buru. Kita nikmati aja belajar tiap pekan. Oke, kita lihat. Uktub, tulislah. Apalagi sini. Ijlis, duduklah. Ini fi'il amar, betul ya? Cirinya fi'il amar itu akhirnya sukun. Kata kerja perintah. Ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah kalam. Walaupun terlihat sudah satu kata. Karena hakikatnya uktub anta. Paham ya? Tulislah, bisa dipahami nggak kira-kira? Paham ya? Duduklah, itu hakikatnya ada antanya di sini, tapi nggak terlihat. Maka kalimat ijlis, uktub itu sudah kalam dalam menurut ilmu nahwu. Nah, makanya nanti banyak kaidah itu, setiap kaidah itu ada pengecualian. Jadi jangan kaget nanti, nggak perlu bingung. Nanti lama-kelamaan akan paham. Oke? Sudah pahami? Oke. Ya, kita buka pertanyaan sebelum saya tutup. Nanti kita lanjutkan. Kita nikmatin saja
Setiap pertemuan yang penting itu yang berat itu istiqomahnya, yang mudah itu kan istirahat. Gitu. Saya kira yang datang cuma bapaknya aja, tetap lanjut lah. Tapi alhamdulillah. Jadi kalau kata apa itu juga sudah kalah. Belum, karena kan menulis masih satu kata. Masa bisa dipahami? Menulis, siapa yang menulis? Kalau perintah, Perintah sudah, karena dia orang mengatakan perintah kan orangnya harus ada di hadapannya, maka itu sudah termasuk kalam. Uktub anta, hakikatnya gitu. Ijlis anti, ya itu sudah kalam. Ya, hari ini kita belajar pertama tadi kalam, syaratnya apa saja? Lafat, murokab, mufid, terus apa lagi? Wadok. Ya, kemudian unsur kalam ada 3 apa saja? Isim, fiil, huruf. Tanda-tanda isim apa saja? Kasroh, tanwin, al, ya kan? Jar, huruf kosam. Kenapa kok saya buat cabang-cabang? Itu adalah kata kunci. Ya, jadi yang direkam di memori itu kata kuncinya. Nanti akan mudah hafal. Ya. Dulu kita mengadakan program ini lama, 6 bulan itu free, kita bikin taklim di Fresco di Katang itu, pesertanya ada 12-15 sampai selesai. Akhirnya bisa menyusun buku ini, gitu ceritanya itu. Untuk mempermudah pemahaman, kita buatkan slide cabang-cabang, sehingga ada kata kunci. Kata kunci itu biar menarik apa? Dibuatlah berwarna, gitu loh. Jadi asal usulnya kitab buku ini adalah seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum? Oh ya. Nah inilah perlunya ilmu shorof, gitu kan. Itu Pak. Nanti ini kan kita puzzle-nya di sini nih. Kalau kita membahas puzzle di sini terlalu jauh. Itu sebenarnya ada polanya, Bu. Saya jawab singkat ya. Ada pola yang harus dihafal. Kataba yaktubu kitaban wa maktaban fahuwa katibun wadaka maktubun. Uktub la taktub maktabun miktabun. Kataba sedang menulis, yaktubu telah menulis, kitaban sebuah tulisan, fahuwa katibun orang yang menulis, wadaka maktubun yang ditulis. Uktub tulislah, la taktub jangan menulis, ya. Maktabun. Jadi maktabun itu kan meja ya. Itu adalah tempat untuk menulis, Pak. Namanya sigotnya itu ismul makan. Nah, ini malah pusing kan? Karena kita membahas puzzle yang di bawah. Nah, disitulah ini wilayah ilmu shorof sebenarnya, ilmu shorof. Gitu. Nanti kapan-kapan kalau sudah mulai pertengahan ya, kita mixkan dengan shorof. Jadi nanti karena nggak bisa kita belajar nahwu tanpa shorof juga. Terus gimana kalau kita bikin contoh? Masa semua contoh nggak ada predikatnya? Kan nggak mungkin. Ya kan? Harus ada predikatnya. Nggak mungkin semua kata benda semua. Pasti harus kata kerja. Ya betul, bab 1, bab 2, bab 3 itu. Kemudian perubahan lagi present continuous tense itu juga wilayah daripada shorof. Oke, saya kira bisa dipahami nggih. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Kataba menulis. Kataba berarti telah menulis, jalasa, ya jelisu ijlis, duduk. Berarti telah duduk, sedang duduk, duduklah. Ini ya. Jadi kalau fi'il madhi itu cirinya fathah semua, ibu-ibu sekalian. Nah, ini nanti wilayah shorof juga. Ciri-ciri umumnya saja. Kataba. Kataba kan sudah menulis. Yaktubu sedang menulis. Uktub tulislah.
Jadi fi'il mudhari itu dua makna, sekarang, sedang, atau yang akan datang, Pak. Contoh gini, saya akan pergi ke Surabaya besok, itu pakai fi'il mudhari, kan nggak sedang, ya, paham gak? Jadi kata Abah itu sudah menulis sama menulis saja sama. Tapi konteks waktu itu lampau. Konteks waktu lampau. Berarti dia telah aku menulis buku, berarti dia sudah menulis gitu loh. Konteksnya dia selesai. Jadi fi'il madhi lampau itu telah ataupun lampau sebelum-sebelumnya. Lah mudhari itu sekarang dan yang akan datang. Makanya di Al-Qur'an kita bicara banyak hal itu menggunakan fi'il mudhari karena terus berlangsung. Gitu. Oke, cukup. Nah, oke. Alhamdulillah kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma